Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Ananda, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga selalu bersemangat walaupun belajarnya di rumah. Kali ini kita akan belajar bersama tentang mengenal bilangan desimal dan perkalian bilangan desimal. Seperti apa? Yuk sama-sama kita simak videonya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada kuis yang harus kita jawab agar teman-teman bisa memulai untuk konsentrasi. Jadi di sini ada 4 gambar dengan beberapa petunjuk. Silakan teman-teman tebak. Bisa dengan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Ya. Siapakah teman-teman yang hebat yang bisa menebak kuis tebak gambar ini? Bapak kasih waktu selama 10 detik ya. Oke, udah 10 detik ya kira-kira. Nah, siapa nih yang udah bisa menjawab dengan tepat dan juga benar? Jadi jawabannya adalah berusaha pahami. Kenapa tuh jawabannya berusaha pahami? Karena ini kan tanda seru. Tanda seru petunjuknya S diganti B, jadi beru. Lalu ini adalah paha. Ya, siapa yang suka paha nih? Paha, P-nya diganti dengan S, jadi saha. Kemudian ini paha, lalu ini mik. Mik, C-nya dicoret, sehingga digabungkan berusaha pahami. Berusaha pahami. Teman-teman juga harus berusaha pahami ya untuk pembelajaran yang akan kita bahas nanti. Oke, kita masuk kepada pembelajaran. Oke, misal kita punya 1 buah apel. Dicontohkan ketika apel ini ditimbang, maka kita ambil contoh beratnya adalah 0,12 kg, 0,12 kg. Nah, 0,12 inilah yang dimaksud dengan bilangan desimal. Ya, teman-teman udah belajar kan tentang bilangan desimal? Oke, selanjutnya Bapak pengen tahu nih, pengen nanya. Coba teman-teman jawab ya di rumah. 0,12 dengan 0,120 dengan 0,120.000 itu sama atau beda? Ayo teman-teman jawab, sama atau beda? Iya, yang jawab sama itu berarti tepat. Memang 0,12, 0,120, 0,120.000, bahkan 0,12 miliar nanti pun itu sama. Artinya 0 yang berada di belakang angka belakangnya koma itu tidak berarti atau bisa dihilangkan ya. 0,12 dengan 0,120 dengan 0,120.000 dengan 0,12000000 itu sama ya. Jadi 0 yang ada di belakang angka ini, angka yang setelah koma, ini kan ada angka nih setelah koma. Nah, ada nolnya nanti di belakangnya, itu tidak berarti. Artinya bisa dihilangkan. Dan itu adalah konsep pertama kita. Jangan sampai lupa ya. Selanjutnya Bapak juga pengen tanya nih, 0,12 dengan 0,012 dengan 0,0012 itu sama atau beda? Jawabannya adalah nggak sama. Bandingin ya teman-teman. Kalau ini nolnya itu di belakang, kalau ini nolnya di
depan angka 12 nih. Nolnya di depan angka 12, dan itu nggak sama. 0,12 dengan 0,012 dengan 0,0012 itu tidak sama, karena ini nolnya ada di depan angka 12 ya. Kalau ini kan di belakang, kalau ini sama nih. Mau ditambahin berapa aja nolnya sama. Ini adalah konsep yang kedua. Harus ingat ya teman-teman, jangan sampai lupa. Oke, lanjut kita ke soal. Tadi kita punya satu buah apel seberat 0,12. Lalu berapakah berat 5 apel yang beratnya sama? Coba, kalau ada 5 apel jadinya berapa sih beratnya? Teman-teman tahu? Perkaliannya adalah 5 dikali 0,12, karena ada 5 apel yang beratnya 0,12. Kemudian cara menyelesaikannya bagaimana ya? Tenang, kali ini kita akan sama-sama membahas. Sebelum itu teman-teman juga harus pahami dulu nih, 1/10 itu sama dengan 0,1. 1/100 0,01. 1/1000 sama dengan 0,001. Nah, kalau misalkan 1 kan gampang ya kelihatannya. Tapi kalau angka atasnya itu 2 digit, misalkan 12, itu bagaimana? Tenang, kita bahas juga yuk. Misal ada 12/10. Lalu caranya bagaimana untuk kita ubah menjadi desimal? Yaitu kita tulis dulu angka atasnya nih, 12. Oke, tulis 12. Lalu kalau dibagi 10, lihat nolnya kan 1. Karena nolnya 1, maka gesernya 1 kali. Jadi di awal kita taruh komanya itu di sini. Karena nolnya 1, maka kita gesernya 1 kali, sehingga komanya jadi di sini. Dan jawabannya adalah 1,2. 12 dibagi 10 sama dengan 1,2. Masih belum paham? Tenang, kita bahas lagi. Kemudian bagaimana kalau 12/100? Yaitu sama, tulis dulu angkanya 12. Lalu kita geser. Karena ini 100, kan nolnya 2. Berarti kita geser 2 kali. Tadinya komanya di sini ya, di belakang angka ya. Kita geser 2 kali. 1, 2. Sehingga ada komanya. Karena ini gak ada angka, tulisnya 0,12. Sehingga 12/100 sama dengan 0,12. Sehingga 5 dikali 0,12 akan kita ubah menjadi pecahan. 5 menjadi 5/1. 0,12 kita ubah jadi 12/100. Nah, ini adalah perkalian dengan mengubah menjadi pecahan. Lalu kita kalikan deh, yang atas kali atas, bawah kali bawah. 5 dikali 12 60, dan 1 dikali 100 itu 100. Lalu kita bagi 10, sama-sama bagi 10. Jadilah 6/10. 6/10 dijadikan desimal 0,6. Nah, ini cara perkalian dengan menjadikan pecahan. Bapak punya cara yang gampang, tidak perlu dijadikan pecahan. Seperti apa? Yuk kita simak dan kita bandingkan. Oke, ada 5 dikali 0,12, ya kan? Sama nih soalnya. Cara yang Bapak gunakan, yang menurut Bapak gampang adalah seperti ini. Jadi langsung aja dikalikan. 5 dikali 12. Nolnya nggak usah dianggap dulu nih, komanya nggak usah dianggap dulu. 5 dikali 12 berapa? 60 kan?
5 dikali 12 sama dengan 60. Tulis aja dulu 60. Lalu kita lihat di sini ada berapa angka di belakang koma. Lihat, ini nggak ada komanya ya, tapi yang ini ada komanya. Lalu bilangan ini ada berapa angka di belakang koma? Nih, angka yang di belakang koma ada 2, ya kan? Maka kita geser ke kiri 2 kali. 1, 2. Sehingga kita kasih koma, lalu karena kosong kita tambahkan 0. Jadi 0,60. Awalnya kita punya konsep ya. 0,60 ini sama dengan 0,6 juga. Karena 0 di belakang angka yang ada di belakang koma itu tidak berguna atau tidak berfungsi, sehingga bisa kita buang. Hasilnya sama kan? Nah, ini adalah contoh pertama. Masih belum puas? Yuk kita simak contoh yang kedua. Misal ada 0,4 dikali 0,2. Sama kayak tadi, langsung aja dikalikan, nggak usah ngelihat komanya dan juga nolnya dulu. 4 dikali 2 aja. 4 kali 2 sama dengan 8. Lalu kita lihat nih, ada berapa angka di belakang koma. Ini ada 1 angka, ini juga 1 angka kan. Ini koma nih, ini belakangnya ada 1 angka. Ini koma, ini belakangnya koma, ada 1 angka kan. Sehingga 1 sama 1 jadi 2. Ada 2 angka di belakang koma. Baru deh kita geser. Awalnya koma di sini, kita ubah ke sini sekali. Tambahin 0. Geser sekali lagi. Nah, komanya jadi di sini ya. Kita tambahkan jadi 0. Sehingga setelah digeser 2 kali, 1, 2, jawabannya adalah 0,08. Kenapa geser 2 kali? Karena di sini bilangan memiliki 2 angka di belakang koma. Ini 1 angka, ini 1 angka. Karena 2 angka di belakang koma, kita geser deh 1, 2. Caranya itu teman-teman. Jadi nggak perlu panjang-panjang diubah jadi pecahan. Masih belum puas juga, kita coba cara yang ketiga. Ada 1,02 dikali 1,5. Sama seperti tadi, nggak usah dilihat dulu komanya, langsung aja dikalikan. 102 dikali 15 ya. 102 dikali 15. Komanya nggak usah dilihat dulu. Bagi teman-teman yang memiliki kesulitan untuk perkalian, maka bisa menggunakan perkalian bersusun ke bawah seperti ini. 102 dikali 15 harus sejajar, satuannya sejajar, puluhannya sejajar. Oke, maka kita kalikan. 2 dikali 5 sama dengan 10. Tulis 0 aja, satunya disimpan. Lalu 0 dikali 5, semua bilangan yang dikalikan 0, jawabannya adalah 0. Sehingga jawabannya adalah 0. Tapi karena tadi ada 1 yang disimpan, sehingga menjadi 1. Lanjut, 1 dikali 5 sama dengan 5. Masih belum tuntas ya. Sekarang kita mengkalikan dengan angka satunya. 5-nya udah, sekarang satunya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Ingat, karena ini beda. Yang ini kan tadi kalinya satuan, ini puluhan. Maka tempatnya beda. Dia geser 1 angka di sini jadinya. Nggak di sini ya, tapi di sini. 2 dikali 1, 2. Lalu 0 dikali 1, 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Ingat, beda posisinya. Kalau satuan, ini kan kalinya 5 satuan nih.
maka dia di sini tempatnya sejajar. Kalau yang kalinya puluhan, 1 kan puluhan, maka dia digeser 1 kali. Jadi mulainya di sini. 2 dikali 1, 2. 0 dikali 1, 0. 1 dikali 1, 1. Lalu kita jumlahkan. 0 ditambah dengan gak ada, maka 0. 1 tambah 2, 3. 5 tambah 0, 5. Dan 1 ditambah gak ada, ya tetap 1. Sehingga 102 dikali 15 sama dengan 1530. Ya udah, ditulis dulu aja. Nah, ini belum jawabannya ya. Ini masih perkaliannya. Lalu cara yang kedua adalah kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ini angka, ini komanya. Nah, angka di belakang koma adalah ini nih. Ini juga, ini kan koma. Nah, angka di belakang koma adalah yang ini. Kalau yang ini, yang biru, ada 2 angka ya di belakang koma, yaitu 0 dan 2. Kalau yang merah ada 1 angka. Sehingga totalnya ada 3 angka di belakang koma. Tinggal kita geser. Awalnya dari belakang sini kita geser 3 kali ya. Kita geser 1, 2, 3. Dan jawabannya adalah 1,530. Ingat konsep pertama tadi, bahwa 0 di belakang angka yang di belakang koma ini tidak berguna, sehingga bisa kita buang. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah 1,53. Jadi gitu teman-teman. Intinya apa? Intinya kalian kaliin dulu nih. Bilangan yang ini dengan yang ini kalian kalikan. Gak usah lihat dulu komanya, langsung aja kalikan. Lalu kalian taruh angkanya di sini. Lalu cara yang kedua adalah lihat ada berapa angka di belakang koma. Di sini ada 2 angka, di sini ada 1 angka. Jadi ada 3 angka kan? Maka digeser dari belakang 1, 2, 3. Seperti itu aja. Jadi teman-teman gak usah lagi ngubah jadi pecahan dulu, karena itu memakan waktu yang lama. Ya, seperti itu latihan soalnya. Sekarang teman-teman bisa mengerjakan soal secara mandiri. Ada 10 soal. Teman-teman bisa lihat di buku Senang Belajar Matematika halaman 35. Nih, seperti ini. Oke, selamat mengerjakan. Bapak ingin kalian mengerjakan dengan mandiri. Coba sampai bisa. Jadi matematika ini akan dicintai ketika kalian berusaha lalu mendapat masalah ya, buntu. Kalian masih berusaha keras, kemudian jawabannya ketemu. Nah, itulah di saat kalian bisa mencintai matematika. Jadi saran Bapak, kerjakan mandiri, jangan mudah menyerah, juga selalu teliti. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Silakan teman-teman kerjakan, lalu serahkan kepada guru teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dadah.